Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas form properties dan juga form event. Sebelumnya, silakan rekan-rekan semuanya membuka proyek kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengatur form dengan menggunakan properties pada panel properties. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti properties dengan menggunakan coding. Rekan-rekan semuanya, untuk melakukan codingan, rekan-rekan bisa klik pada form ini, kemudian pilih pada view kode, maka akan tampak jendela untuk melakukan codingan. Kita juga bisa melakukannya di bagian sini, klik kanan, kemudian view kode. Kemudian ketika kita ingin melakukan pengaturan bagian form, maka rekan-rekan bisa memilih pada bagian form ini, kita pilih pada form 1 event, kemudian kita pilih jenis eventnya. Oke, di sini kita klik, kita cari jenis eventnya. Jika kita ingin mengatur pada form, biasanya pertama kali form load. Jadi kita cari event load. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada load. Ini kita klik, maka kita bisa melakukan codingan di dalam fungsi form load. Cara lain untuk menampilkan form load, rekan-rekan bisa melakukan double klik pada form. Kita lakukan double klik, maka otomatis nanti VB.NET akan membuatkan sebuah fungsi form load. Oke rekan-rekan semuanya, sekarang akan kita coba untuk mengakses properti atau mengganti properti pada form. Sekarang kita cek kira-kira properti apa yang akan kita ganti. Oke rekan-rekan semuanya, kita akan mencoba untuk mengganti back color. Di sini defaultnya adalah white dan rekan-rekan bisa melihat formnya juga berwarna white. Sekarang kita ganti menggunakan codingan untuk mengganti back colornya. Oke, kita beralih pada codingan. Kemudian kita setting di sini. Untuk mengakses sebuah form, pertama-tama kita menggunakan me. Me ini tertuju pada form. Jadi ketika kita mengeklikkan me, itu adalah kata lain dari form. Kemudian untuk mengakses back color, kita bisa menggunakan me.back color. Kemudian kita gunakan sama dengan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ketika ini merupakan sebuah properti, rekan-rekan pastikan ikonnya adalah seperti ini. Ingat rekan-rekan semuanya, ikonnya adalah seperti ini. Karena di sini banyak sekali jenis ikonnya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada yang warnanya oranye, kemudian ada yang warna hitam. Ingat, ikonnya adalah kotak-kotak seperti ini dan warnanya biru. Sekarang kita coba untuk mengganti warnanya menjadi color Alice Blue. Ini kita klik. Oke, sekarang kita save. Kita amati. Sebelumnya colornya adalah berwarna putih. Tetapi ketika kita start, maka rekan-rekan bisa melihat back colornya berganti menjadi Alice Blue. Itu adalah bagaimana cara mengganti back color menggunakan codingan. Rekan-rekan bisa mengganti dengan warna lain, semisal color violet seperti itu. Oke, coba kita apply. Maka color akan berubah menjadi warna violet. Sekarang kita coba untuk mengganti properti lainnya. Sekarang kita coba untuk mengganti kursor. Rekan-rekan bisa melihat di sini kursornya adalah default. Oke, kita start. Seperti ini rekan-rekan semuanya kursornya ketika berada di atas form. Sekarang akan kita coba ganti. Seperti biasa, me, kemudian titik. Yang kita akses adalah kursor. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan. Oke, rekan-rekan amati. Cari icon yang berwarna biru, kotak-kotak seperti ini. Karena ada banyak pengaturan di dalam suggestionnya. Jadi pastikan ikonnya adalah yang berwarna biru seperti ini. Sekarang akan kita coba ganti. Kursornya adalah kursor hand. Ini kita klik. Oke, kita save. Kemudian kita start. Oke, rekan-rekan semuanya bisa diamati. Ketika mouse ini berada di atas form, apakah nanti kursornya akan berubah? Coba kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kursornya berganti menjadi hand. Itulah cara bagaimana mengganti properti kursor di dalam form. Oke, sekarang kita coba satu lagi rekan-rekan semuanya. Kita akan mencoba untuk mengganti teks. Di sini rekan-rekan bisa melihat teksnya adalah ini project pertama. Sekarang akan kita ganti menggunakan codingan. Untuk mengganti teks, rekan-rekan bisa melakukan hal yang sama. Me, kemudian titik, teks, sama dengan. Oke, rekan-rekan bisa amati di sini tidak ada icon kotak-kotak berwarna biru. Dan di sini ada keterangan property from text as string. Jadi nilainya adalah string. Ketika nilainya string, maka kita bisa menggunakan tanda petik dua kali seperti ini. Kemudian kita isikan teks yang akan dipilih. Semisal kita isi dengan ini
teks yang sudah diganti dengan codingan. Oke, kita save, kemudian kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini teksnya berganti menjadi ini teks yang sudah diganti dengan codingan. Rekan-rekan silahkan explore sendiri, coba-coba untuk mengganti properti yang ada di dalam form. Untuk nama properti ini mirip dengan yang ada pada properti panel ini. Semisal mau mengakses control box, berarti rekan-rekan bisa menggunakan mi.control box sama dengan, kemudian jika ini true false, maka nilainya adalah true false. Mungkin untuk control box ini saya demokan sekalian. Kita coba untuk control box, mi.control box. Oke, di sini nilainya adalah false and true. Sekarang kita set menjadi false seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini control box-nya posisinya adalah true. Tetapi ketika kita apply, control box-nya hilang. Karena kita sudah set melalui codingan, control box-nya menjadi false. Oke rekan-rekan semuanya, saya pikir cukup jelas bagaimana cara mengganti properti menggunakan codingan. Sekarang kita akan mencoba untuk beralih form event. Oke rekan-rekan semuanya, untuk mengetahui form event apa saja yang ada di dalam form, sekarang kita pilih ini bagian form event, kemudian ini kita buka rekan-rekan semuanya. Ini merupakan event yang ada di dalam form. Di sini ada load. Load ini merupakan event di mana form ini akan diakses pertama kali. Kemudian rekan-rekan semuanya bisa melihat di sini ada klik. Klik ini merupakan event ketika form tersebut diklik. Kemudian di sini ada close, ada closing. Ini merupakan event ketika form ini di close atau ditutup. Sekarang kita coba untuk event klik. Kita klik pada klik ini, maka nanti Visual Studio akan otomatis membuatkan sebuah fungsi untuk event klik. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat message box atau alert ketika form ini diklik. Untuk membuat message box, rekan-rekan bisa menggunakan msg box, kemudian tanda kurung seperti ini, kemudian tanda petik, kemudian isikan caption yang ada dalam message box. Semisal, saya akan menggunakan ini form diklik. Oke, jadi ketika form ini diklik, maka akan muncul message box atau alert ini form diklik. Oke, sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, ketika form ini saya klik, maka akan muncul ini form diklik. Coba kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat muncul message box dengan tulisan ini form diklik. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama untuk event-event lain. Ini kita matikan. Kita akan mencoba untuk bagian closing dan close. Oke, closing ini kita klik, maka event closing akan otomatis dibuatkan oleh Visual Studio. Sekarang akan kita tampilkan message box, kemudian kita tuliskan form closing. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk close. Oke, kita gunakan message box, kemudian form closed. Oke, seperti ini. Sekarang kita start. Oke rekan-rekan semuanya, ketika form diklik, maka otomatis akan muncul ini form diklik. Ketika ini di close, maka yang pertama kali adalah closing. Setelah closing ini di OK, maka muncul form close. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi antara form closing dan juga form closing ini akan diakses duluan, kemudian baru form close. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Saya pikir cukup mudah untuk memahami event di dalam Visual Studio. Silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri, karena di sini banyak sekali event yang rekan-rekan bisa gunakan. Oke, tetap pantengin channel ini karena saya akan membahas lebih jauh tentang VB.NET dan WinForm. Dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.